tepat, tetapi 300 ayat ini bukan ayat yang perlu ditafsirkan. Anda bukan orang Islam, Pak Saifuddin. Ya, Pak Saifuddin kan sudah pindah Kristen kan? Itu ayatul muhkamat, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, ayat-ayat yang jelas tidak perlu lagi untuk ditafsirkan. Ya, saya muak kepada YouTuber Kristen yang hanya kerjaan utak-utik Islam, tapi esensi pengajaran firman Tuhan sesuai Alkitab tidak ada. Bertobat kamu, bertobat kamu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Muhammadir Rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku sekalian, Saifuddin Ibrahim mendadak viral setelah meminta Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Sebelum menjadi seorang pendeta, Saifuddin Ibrahim merupakan pemeluk agama Islam yang taat. Bahkan dia pernah lama mengajar di pondok pesantren. Ia menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Usuluddin. Setelah lulus kuliah, Saifuddin Ibrahim pernah mengajar di pesantren Darul Arqam, Sawangan, Depok, Jawa Barat, serta mengajar di pondok pesantren Al-Zaitun yang bertempat di Indramayu di bawah asuhan Syekh Aspanji Gumilang tahun 1999. Pendeta Saifuddin Ibrahim pernah terseret kasus hukum di tahun 2017. Pendeta ini ditangkap atas kasus ujaran kebencian. Di tahun 2018, pendeta ini kembali ditangkap atas kasus penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Pendeta Saifuddin Ibrahim mendekam di penjara selama 4 tahun. Lalu bagaimana reaksi pendeta MBM? Saksikan video berikut. Atau tafsiran-tafsiran saya tidak tepat, tetapi 300 ayat ini bukan ayat yang perlu ditafsirkan. Iya, jangan ketawa saudara. Saudara percaya ini membual namanya. Itu namanya membual. Ayat-ayat yang jelas tidak perlu lagi untuk ditafsirkan. Ditafsirkan bagaimana? Karena tidak ada kadaluwarsa ayat-ayat kitab itu. Beda dengan perintah di dalam kitab kami, Alkitab. Ada kedaluwarsanya. Di dalam kitab kami, Alkitab, ada kedaluwarsanya dan musuhnya sudah habis semua, sudah Musnah. Anda bukan orang Islam, Pak Saifuddin. Ya, Pak Saifuddin kan sudah pindah Kristen kan? Ya, Anda sudah pindah Kristen. Anda tidak berhak lagi mengutak-utik kitabnya orang lain. Nah, ini prinsip yang sangat simpel. Ya, kalau Anda mau memperdebatkan tentang Alkitab, mau mengkritisi Alkitab, atau menyaksikan ayat-ayat Alkitab, silakan berdebat dengan pendeta-pendeta seperti saya atau yang lainnya ya. Tapi mengutak-utik kitab orang lain, sementara Anda sudah pindah Kristen, Anda tidak mempunyai hak, saya kira. Ya, itu yang ini ya. Apapun alasannya itu ya, Anda tidak punya hak. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman tidak timbul ketika saya berkata hapus ayat-ayat Al-Quran. Tidak timbul dari sana. Iman Kristen yang sejati tidak timbul kalau saya secara membabi buta menyerang orang Islam. Iman tidak timbul dari sana. Itu bukan pemberitaan Injil.
Itu bukan memperdengarkan firman Tuhan namanya. Iman Kristen yang sejati tidak akan timbul kalau saya hanya sibuk bahas Islam. Saudara, ini semua harus dipahami oleh pendeta-pendeta. Itu bukan tugas kita. Ya. Kalau mau bahas Al-Quran, ya tugasnya Ustadz. Tugasnya itu orang-orang Islam. Kita ini tugasnya bahas Alkitab, memberitakan Injil, supaya banyak orang diselamatkan. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Tidak ada yang lain. Saudara, era media sosial ini banyak sekali orang-orang yang tidak belajar iman Kristen, tapi berani mengajar. Sudah salah, masih ngotot. Dan akhirnya ada blunder-blunder yang tidak penting. Ya, saya tentu tidak memasukkan Pak Saifuddin Ibrahim di sini ya. Tidak, saya menghormati beliau ya. Tapi khusus dalam hal berita yang viral ini, beliau memang blunder di sana. Ya, dan menurut saya itu akibat Pak Saifuddin terlalu banyak bergaul dan pendeta-pendeta tidak peduli doktrin seperti Yosua Tewuh dan yang lainnya. Itu akibat menurut saya. Dulu bergaul dengan pendeta Mela Ato. Saya lihat ada videonya itu. Bergaul dengan pendeta Ezra Soru. Saya lihat videonya. Ya, mending bergaul dengan pendeta-pendeta yang jelas doktrin seperti itu. Mela Ato, pendeta Ezra Soru. Itu sangat bagus. Sangat bagus ya. Seperti itu. Tapi bergaul dengan orang-orang yang tidak peduli doktrin. Maka tidak ada bijaksana bagaimana memperlakukan Injil. Bagaimana memperlakukan firman Tuhan. Bagaimana memperlakukan atau memberitakan Injil. Kalau kita sungguh-sungguh dalam kebenaran Alkitab yang sejati, kita akan dapat hikmat luar biasa untuk memberitakan Injil. Kata Tuhan Yesus, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saya tidak menemukan itu dalam bidat-bidat atau pengajar-pengajar sesat. Ya, tidak ada itu. Hanya dalam mereka sungguh-sungguh berdiri di atas kebenaran firman Allah, mempunyai hikmat luar biasa. Ya, ketika memberitakan Injil. Jadi ya memang sangat disayangkan ini ya. Pun tidak sebanyak orang-orang yang hanya unggah-unggah hal bombastis ya, supaya dapat viewers banyak, dapat subscriber banyak. Jadi channel saya tidak bergantung kepada Anda. Channel saya tetap jalan ya. Nah, maka saya katakan saya muak ya, saya muak kepada YouTuber-YouTuber Kristen yang hanya kerjaan utak-utik Islam. Tapi esensi pengajaran firman Tuhan sesuai Alkitab tidak ada. Bertobat kamu. Bertobat kamu. Itu bukan pelayanan. Itu bukan pelayanan. Iya, silakan yang kau serang saya. Saya tidak takut ya. Bertobat kamu. Berhenti. Itu bukan cara Kristus. Bukan cara Kristus.